Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun, dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah.
Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Amin. Gimana di luar lagi cuacanya sedang hujan, tapi kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala takalabu. Kushikila barata kala la 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 barata kala barata kalabu. Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau layak Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Terima pujian kami, sembah kami. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Kamu mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata. Bapak teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapak. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh bibir darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menghibur setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya kesetiaan kami berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Setiap kami dipuaskan Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Pada saat kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, kami membawa pergumulan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Tapi kami percaya kami pulang di tempat ini Tuhan akan menabur Tuhan dengan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi perlaku firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami ya Bapa. Karena kami mengetahui Tuhan di luar sana Tuhan banyak Tuhan kejadian Tuhan yang tidak menyenangkan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Kau memberikan kami iman yang teguh. Kami bisa berharap kepada Tuhan, kami bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami berdoa, kuasa doa itu akan sempurna dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Persiapkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bila setiap kami memiliki hidup yang berjaga-jaga Tuhan, memiliki takut dan gentar akan Tuhan, gaya hidup kami doa pujian penyembahan itu menjadi
bagian setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan di dalam ibadah raya kami, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap hari Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita. Setiap pagi kita bangun, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Pada pagi hari ini kita lebih semangat lagi datang di hadapan Tuhan untuk memuliakan namanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala
kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Engkau Tuhan, Engkau datang kali kedua Tuhan. Malam ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Masih semangat saudara? Amin. Ada sukacita, amin? Amin. Tuhan itu memberikan kita kuasa untuk berdoa. Biarlah pada saat kita berdoa kita sungguh-sungguh, bahkan itu akan terjadi dalam hidup kita, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Tuhan Yesus hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara baratakala baratakala basyikira baratakala basye. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembah ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 1 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di
dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baikmu Tuhan. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh datang menghampiri Tuhan. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Talabashe, Kau sungguh teramat baik Tuhan. Oh Yesus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Haleluya, ya Hosana. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, lebih baik Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes, Lord Jesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sambutan lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar, Kau terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Di dalam hadirat Tuhan, bisa mengundang kita semua Tuhan, kita lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Angkat kedua tangan kita, katakan, ku percaya
maju ke depan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. mari kita sembah Dia. Iyaralaba syakararaba yaralaba syakarana marata karalaba syem. Haleluya, haleluya. Iralaba sikiralaba syakararaba syiralaba syem. Haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanmu, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanmu, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau baik sekali, Kau baik sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti atas hidup kami, atas gereja-Mu Tuhan. Kami tahu gereja ini adalah gereja yang terpilih, gereja yang berkenan di hadapan-Mu, gereja yang sedang mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk undangan-Mu kami boleh hadir di gereja-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala sumber. Engkau selalu ingin memberkati kami. Engkau memampukan kami, memberikan kesempatan, kesehatan, kerinduan, kehausan untuk datang ke rumah Tuhan. Karena lebih baik berada di rumah daripada di tempat lain. Terima kasih Bapa yang baik. Saya percaya kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Ajarkan kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Sehingga kami selalu berjalan seturut kehendak-Mu di akhir zaman. Persiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu bertemu Tuhan Yesus. Kami mau bertemu Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami pengertian. Berikan kami urapan Roh Kudus. Hamba-Mu diurapi, kami semua diurapi. Sehingga kami pulang semua berkat surga. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong Tuhan. Tapi kami semua pulang membawa pengertian surga di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kefokusan Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian surga. Kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini begitu luar biasa karena Tuhan hadir. Tuhan Yesus sayang sama gereja ini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Puji Tuhan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberi tuntunan baru. Dan saya sempat ditegur, dan lebih daripada itu, saya akhirnya dapat mengerti bagian-bagian penting untuk bersama Yesus nantinya di sorga selama-lamanya. Karena tujuan kita untuk jadi Kristen adalah keselamatan. Katakan keselamatan. Ya. Jadi apapun yang kita dapat di dunia ini, paling bagus kita bisa bawa pulang itu jas 1 setel, tanah 1 kali 3 meter kalau nggak digusur, ya. Sama mungkin Alkitab. Jadi itu yang terbaik yang kita bisa bawa pulang. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang masih bawa jas 1 setel. Ya, itu terbaik yang kita bisa bawa. Tapi yang pasti target kita adalah kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Dan saya berharap, sangat berharap Tuhan Yesus tolong kita semua naik ke surganya itu sama-sama sama keluarga. Ya, kita mau sama-sama nanti ketemu di Yerusalem baru. Itu yang terpenting. Makanya saya tidak capek-capek untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini kita mendapat sesuatu yang baru. Saya merasa diberkati dan saya percaya kita semua akan diberkati. Saya mau mulai dengan ini. Gembala sidang kita sempat berkata, dan itu perenungan yang dalam sampai sekarang saya ingat. Hanya murid yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan hanya murid yang akan menyaksikan Tuhan Yesus turun dari sorga. Artinya ketika dia turun dari sorga, dia akan menjemput murid-murid. Katakan bersama-sama murid. Nah, saya sedang pelajari arti seorang murid. Tapi tidak mudah untuk menjadi seorang murid. Makanya saya akan belajar dari perkataan Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia sebagai manusia. Sebagai daging manusia yang berbeda dengan manusia. Sekali lagi, saya tidak mau ada hal-hal di luar sana yang membelokkan pikiran kita sehingga kita dibutakan dengan satu statement bahwa kita menyembah manusia. Kita tidak menyembah manusia, kita menyembah Tuhan yang namanya Yesus. Kenapa? Yesus menjadi daging dalam bentuk manusia, tapi dia berbeda dengan kita manusia.
dia lahir dari seorang perawan. Kalau kita punya bapak dan ibu, tapi Yesus lahir dari seorang perawan yang dinaungi oleh Roh Kudus. Kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia bisa berbicara dengan manusia dan dimengerti oleh manusia dan menyelamatkan manusia. Itu tujuannya. Ya. Kalau dia jadi sesuatu yang lain, saya kira manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang lain. Manusia hanya bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan manusia. Karena itu firman harus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jelas konsepnya seperti itu. Jadi Yesus itu berbeda. Nah, iman akan bertumbuh dan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saya ambil kisah hari ini tentang apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia ada di dunia ini. Kita akan kupas Alkitab, bahwa Alkitab itu bukan hanya buku tua, bukan hanya buku terlaris, tapi Alkitab itu punya kuasa karena ada firman Tuhan di dalamnya. Ya, jadi harus mengerti apa gunanya kita jadi orang Kristen, apa gunanya buku Alkitab. Alkitab itu panduan hidup yang akan membuat kita hidup berkemenangan. Nah, saya akan buka Lukas 10. Nah, kita akan buka Lukas 10, kita akan belajar hari ini sesuatu yang luar biasa, dan saya percaya Roh Kudus akan menjabarkan sesuatu yang penting buat kita, dan kita semua pulang akan diberkati. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan baca bergantian. Saya akan kupas detail yang Roh Kudus berikan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Silahkan buka multimedia, silahkan buka handphone suci, Alkitab kalau ada yang bawa. Coba lihat di situ perikopnya apa? Maria dan Marta. Ini sudah sering kita dengar ya, tapi pewahyunya baru lagi yang Tuhan berikan. Ini sangat keren banget. Ya. Oke, kita akan baca bergantian, dimulai dari saya ayat genap, dan kemudian ayat ganjil dibaca oleh jemaat dan pengerja. Yang sudah dapatkan Lukas 10 katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, ayat 39. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ada hal yang menarik. Saya gali, saya pikir, saya renung, saya minta tolong sama Roh Kudus. Akhirnya saya dapat sesuatu yang baru. Perhatikan di sini bahwa di ayat 39 Maria duduk dekat kaki Tuhan, bukan di bawah kaki Tuhan. Saya kalau dengar lagu seperti wanita mengurapimu, demikian apa gimana? Menangis di, kalau firman Tuhan bilang di bawah apa di dekat? Yang ada di bawah kaki Yesus siapa? Iblis. Ya. Makanya kalau di menara doa tuh istri saya bingung. Kok lagunya dirubah sama saya? Seperti wanita mengurapimu, menangis di samping kakimu. Istri saya bilang di bawah, di samping. Ya, kalau doa jangan bilang di bawah kaki itu. Kalau di bawah kaki itu iblis. Kuasa gelap tunduk musuh-musuh kita.
tunduk di bawah kaki Yesus. Tapi kita di samping atau di dekat. Ya. Nah, tapi rupanya ini adalah bahasa yang tersembunyi. Saya tadinya tidak mengerti kenapa harus duduk di dekat kaki Tuhan. Kenapa nggak duduk di dekat kaki Petrus? Kenapa nggak duduk di dekat kaki Yohanes? Kenapa duduk di dekat kaki Tuhan? Rupanya duduk di dekat kaki seseorang itu menggambarkan status. Saya baru mengerti kemarin. Jujur saya tidak mengerti. Akhirnya Roh Kudus jabarkan saya. Bahwa ini adalah status seorang murid. Saya bilang bagaimana mungkin ini status seorang murid? Oke. Kita buka karena tidak bisa kelihatan ya kalau tidak kita gali. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia tidak terlihat. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ini Paulus yang ngomong. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Melihat sekilas kita tahu bahwa Paulus adalah murid Gamaliel, karena ada kata-kata dididik. Ya, kalau ada peserta didik, pendidik itu berbicara tentang murid dan guru. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya itu lebih jelas lagi. Coba KJV. I am verily a man which am a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in the city at the feet of Gamaliel. Saya stop sampai di situ. Feet itu kaki. Artinya dia ada di dekat kaki Gamaliel. Ini menggambarkan bahwa ketika Maria mengambil posisi di dekat kaki Tuhan, dia menjadikan dirinya seorang murid. Dia tahu status ini. Dia tahu. Makanya waktu Tuhan Yesus berada di Sabda Bahagia, di Bukit Bahagia, ketika dia berdiri di atas bukit, dia duduk di situ. Semua ada di bawah kakinya. Pernah lihat gambar Tuhan Yesus duduk lalu banyak orang dekat kakinya? Itu adalah gambaran daripada murid-murid. Jadi ketika Maria memilih tempat untuk duduk di samping kakinya, di dekat kakinya, dia mau menyatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Ini sesuatu yang tersembunyi, karena dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru tidak terlihat. Ini adalah status orang murid. Kita kembali lagi ke Lukas 10 ayat 39 tadi. Ya, Lukas 10 ayat 39, kita sedang baca bahwa Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Tema khotbah hari ini adalah 3M. Mengenal, mendengar, mengasihi. Ya. Mengenal, mendengar, mengasihi. 3M. Ini diperlukan untuk kita masuk surga. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya. Oke. Nah, di ayat 38 kalau kita mundur, di sini ada perempuan bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Katakan di rumahnya. Berarti itu rumahnya siapa? Rumahnya Marta. Betul gak? Marta menerima tamu di rumahnya. Berarti itu rumahnya Maria atau Marta? Marta. Ya, saya pernah ke sana. Tempatnya bagus. Sampai sekarang masih terawat dari kayu-kayu gitu. Besar, tempatnya besar. Nah, dia ada di Betania, kampung Betania. Saya juga pernah ke kuburan Lazarus, turun bawah tanah gitu ya, curam-curam. Itu bagus memang. Sejarahnya ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menerima teman kita datang ke rumah kita siap-siap gak? Siap-siap. Kalau saudara kita, siap-siap. Orang tua kita, kalau presiden, sangat siap. Kalau Tuhan Yesus, sekarang pertanyaannya, kalau presiden datang kita bersih-bersih, mungkin kita siapin makanan, ya kan?
saudara kita, orang tua kita, saudara kita dari jauh gitu ya, itu pasti kita sibuk-sibuk gitu ya. Kok bisa berikan yang terbaik? Sekarang Marta salah nggak dalam posisi ini? Dia siapin, dia menyambut, nih ada Tuhan Yesus loh, Tuhan Yesus loh. Dia tahu ini Mesias loh, mau datang ke rumahnya. Dia siap-siap gak? Normal gak? Normal. Wajar gak? Wajar. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus tiba-tiba dalam mimpi bilang, besok aku mau datang ke rumahmu, apa yang kita lakukan? Nah, siap-siap. Mau kasih makanan. Tuhan Yesus gak makan. Mau kasih apa? Hah? Bersih-bersih rumah. Enggak, saya mau tanya, ini saya lagi tanya sama Roh Kudus juga, saya nanya, Tuhan, kalau benar-benar saat itu gitu ya, terus Tuhan datang gitu, saya posisinya sebagai Marta, saya harus bagaimana? Hah? Ini rumah saya loh, kan rumahnya, tuan rumah, ada tamu, betul nggak? Pasti kita mau berusaha berikan yang terbaik, betul ya? Pastilah, ya kan? Gak mungkin kita tolak, udah kita tahu nih tamu kita istimewa, gitu. Pasti kita kan mau berikan yang terbaik. Tapi kok aneh ya, Tuhan bilang malah bagian yang terbaik, dalam bahasa Indonesianya dikatakan gitu ya, dalam bahasa Indonesianya bagian yang terbaik di ayat 42. Coba lihat. Bagian terbaik itu malah duduk dekat kaki Tuhan. Saya nggak ngerti juga itu. Oke, ada beberapa penterjemah teologian bilang, oh ya lebih baik intim sama Tuhan. Tapi kan bukan berarti kita nggak bekerja buat Tuhan. Benar ya? Benar ya? Lucu ya? Bekerja buat Tuhan gak salah. Intim dengan Tuhan juga gak salah. Tapi Tuhan bilang deket duduk kaki dia, itu yang terbaik. Tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Dalam bahasa aslinya memang bukan yang terbaik. Coba bahasa Inggris. Egypt. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, bukan best part. Good berarti baik, best terbaik. Dalam bahasa aslinya agathos, baik. Sedangkan Marta itu bahasa aslinya kalos, nah, bahasa Yunaninya. Ini yang dilakukan Maria kalau dalam bahasa aslinya itu agathos. Lebih baik, tapi bukan yang terbaik. Kalau baik, itu kalos yang dilakukan oleh Marta. Marta melakukan sesuatu yang dilihat orang. Ya dong, kalau melayani, pasti dilihat orang dong. Ya, terlihat dari luar. Makanya dikatakan baik secara mata, terlihat. Secara penampilan, kalos. Agathos, itu adalah baik secara kualitas. Kelihatannya duduk di dekat kaki orang pada sibuk, dia duduk di situ. Ya kan? Makanya si Marta marah kan? Tuhan, tegur dong. Masa dia nggak peduli sama saya? Saya lagi siapin makanan loh. Yang satu terlihat, yang satu tidak terlihat. Tapi kualitasnya Tuhan tahu. Kenapa tidak terbaik? Yang terbaik adalah memiliki kualitas dan kemudian mengerjakan yang berkualitas. Ada penggabungan antara Marta dan Maria, tapi jangan dibalik, harusnya Maria dulu, baru Marta. Kenapa bisa begitu? Oke, saya tanya. Bagaimana kita bisa mengerjakan tanpa instruksi dari Tuhan? Sedangkan firman Tuhan selalu baru setiap hari, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, berarti firman Tuhan selalu fresh, selalu segar. Karena hari demi hari Tuhan mau tunjukkan kasih setianya, Tuhan mau tunjukkan jalan-jalannya, Tuhan mau kita ikut tuntunannya. Otomatis tiap hari dia akan berbicara sama kita. Untuk mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, kita harus duduk dekat kaki Tuhan. Ketika kita mendengarkan, baru kita bisa melakukan. Setelah kita agathos, baru kita bisa kalos. Ketika kita melakukan agathos dan kalos, maka kita akan melakukan protos yang terbaik. Makanya Tuhan Yesus bilang ini satu hal yang penting, one thing yang sangat diperlukan. Raja Daud memahami ini, Paulus memahami ini. Pak, tahu dari mana? Kita buka Mazmur 127.
Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Bukan 127 tapi 27. Satunya dihapus. Demikianlah firman Tuhan, satu hal, one thing, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bukan suatu kebetulan tadi singer menyanyikan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Saya tidak kong kali kong sama Novi, saya mau khotbah ini loh. Nggak ada. Tapi rupanya Roh Kudus sudah berbicara tentang pujian, penyembahan, dan firman yang akan disampaikan. Itu akan berhubungan. Artinya apa? Tuhan yang hidup hadir di tempat ini. Dan kita semua terpilih dan terkasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita semua orang berdosa, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau bawa kita naik ke sorga. Menikmati sorga di dunia. Memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi saksi yang hidup. Itu yang Tuhan mau. Raja Daud tahu satu hal yang kuminta, satu hal yang kuingini, yaitu berduaan sama dia. Bagaimana dengan Paulus? Tadi dia bilang dia murid Gamaliel. Dia dididik untuk giat bekerja untuk Allah. Bagaimana tentang dia? Dia juga mengerti tentang itu. Buka Filipi 3 ayat 10. Dia sudah selidiki Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga di ayat 11 dilanjutkan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Seorang murid yang baik pasti mengenal gurunya. Karena seorang murid yang baik, dia akan mengikuti teladan gurunya. Dia harus mengenal. Setelah itu, dia harus dekat dengan gurunya dan mendengar apa yang gurunya sampaikan. Kemudian, seorang murid bisa memuridkan, yaitu melakukan apa yang diajarkan. Itulah yang Yesus katakan pada saat sebelum dia naik ke surga. Posisi tangan dia sebelum naik ke surga, dia begini, berkati murid-muridnya. Kemudian perlahan tapi pasti dia naik terbang. Akhirnya langit tertutup dan terhilang. Baru terlihat malaikat. Silakan nanti baca Alkitab. Tapi posisi tangannya selalu ingin memberkati. Bahkan di saat terakhir dia terangkat, dia selalu ingin memberkati. Katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita mengecewakan dia. Kita mungkin kadang-kadang membuat dia bersedih. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia selalu ingin memberkati kita. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan Yesus yang sangat amat terlalu baik menurut saya. Gitu. Ya. Jadi penting bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang berfokus kepada pekerjaan untuk Tuhan. Tapi dia kehilangan fokus kepada Tuhan. Dia berfokus kepada pekerjaan-pekerjaan buat Tuhan, tapi dia sendiri kehilangan. Marta, dia sibuk masak, bersihin rumah, dia heboh, heboh sendiri. Dia terlalu khawatir. Tapi bagian yang terbaik hilang. Kenapa? Dia menyiapkan segala sesuatu untuk Yesus. Yesus di situ, seharusnya dia duduk sama Yesus. Sibuk, tapi akhirnya kehilangan Yesus. Dapat sesuatu? Banyak dari kita secara tidak sadar, kita sibuk melakukan pekerjaan atas nama Tuhan. Tetapi secara tidak sadar, kita seperti Marta dan kita kehilangan Tuhan yang sedang ada dekat kita. Ini satu teguran buat saya. Saya pikir saya sudah benar, saya sudah lurus. Tapi ternyata Tuhan tegur, ini adalah bagian terbaik yang tidak akan diambil. Sebenarnya bukan bagian terbaik, tapi bagian yang baik yang tidak akan diambil. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan, setelah itu kita melakukan, itu menjadi bagian yang terbaik. Ya.
Jangan sampai kita sibuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi kita tidak pernah berduaan dengan Tuhan. Itu bagian yang baik. Dan ketika kita dengar-dengaran, itu akan menjadi bagian yang terbaik. Mengenal, mendengar, mengasihi. Kenapa saya pilih kata mengasihi? Kenapa Roh Kudus katakan kita harus mengasihi? Kalau kita sudah punya kasih itu, kita mengenal, kita mendengar, dan kita punya kasih itu, tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Gak ada yang namanya tertekan. Aduh saya disuruh doa, aduh tertekan saya. Aduh saya disuruh, aduh tertekan saya. Gak ada. Kenapa? Karena mengasihi. Kenapa kita laki-laki bekerja keras untuk keluarga? Karena kita mengasihi keluarga. Kenapa istri masak buat keluarga? Karena istri mengasihi keluarga. Kenapa Tuhan rela mati buat kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Lalu kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia sudah berkorban buat kita. Bagaimana dengan kata mengasihi? Kenapa Roh Kudus mengatakan mengasihi? Coba ya, saya buka ayatnya, mudah-mudahan. Puji Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena cinta. Dulu waktu pacaran, kalau pacar kita pulang malam, kita mau jemput pakai motor, ada nyamuk, gigitin, karena kita jemput pakai celana pendek, ngeluh nggak? Nunggu di depan, pacar kita belum pulang kerja, kita tungguin, wah nyamuk, pluk. Ngeluh nggak? Enggak, tetap nunggu. Kalau udah naik, apalagi dia pegang di sini, dunia milik kita berdua. Yang lain ngontrak, ya kan? Kenapa? Karena cinta. Padahal yang dipeluk belum mandi, bau ketek, tetap cinta. Betul? Benar ya? Sekarang pun gitu kan? Ya. Pulang kerja, ini cerita ini nih. Mr. S ya, minta izin dulu Mr. S. Pulang kerja capek-capek karena cinta, cuci baju. Karena cinta itu karena cinta. Saya kerja capek-capek buat istri, buat anak, kenapa? Karena cinta. Begitupun sama Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti perintah-perintahnya dengan sukacita. Kenapa? Karena cinta. Mengenal, mendengar, mengasihi. Kasih itu adalah menuruti perintahnya, dan perintahnya tidak berat karena ada kasih. Inilah karakter seorang murid yang mengasihi gurunya. Dan murid bisa mencetak murid, bisa memuridkan, mengikuti, menyelesaikan amanat agung kalau mengenal karakter ini. Ingat, hanya murid yang melihat Tuhan Yesus naik, dan hanya murid yang melihat Tuhan Yesus turun. Ini penting. Ini sangat penting. Jadi jangan melakukan sebelum mendengar. Nah, tadi saya naik menara doa, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, nah itu kipas angin belum dibener-benerin itu. Kamu janji dari tahun kemarin mau benerin, gak bener-benerin. Ya Tuhan, nanti saya bawalah Tuhan, saya benerin. Terus saya diingatin lagi, itu kamera juga kamu gak ganti-ganti. Kamu gimana itu? Masang kamera orang lain bisa, masang kamera gereja gak bisa. Iya Tuhan, nanti saya ganti. Kena saya teguran-teguran itu kena. Jadi saya banyak sekali mengalami pertobatan juga belakangan ini. Mulai pertobatan. Artinya saya kurang, mungkin ada satu waktu yang porsinya sudah mulai berkurang, yaitu duduk dekat samping kaki Yesus. Saya saat teduh, ada saat teduh. Terus tadi saya tanya, Tuhan, ini kayaknya kita lagi dapat serangan ini. Jadi gimana Tuhan?
Saya sudah dikasih tahu strateginya. Hari Jumat siap-siap aja. Ya, Tuhan lagi bicara sama saya. Nanti saya taruh di grup prajurit. Itu pun dikasih tahu lagi, nanti dipisahkan pasukannya dengan seperti pasukan Gideon. Tadi Tuhan sudah ngomong sama saya. Nanti kita praktekkan. Kita lihat apakah itu firman yang hidup atau bukan. Kita uji. Tapi saya tadi sudah dapat sesuatu. Artinya apa? Ketika kita berduaan sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, duduk di samping kaki Yesus, Tuhan akan berbicara. Tuhan pasti berbicara. Kenapa? Dia selalu ingin memberkati kita. Dia selalu ingin memberkati gerejanya. Dia selalu ingin memberkati keluarga-keluarga tempat ini. Dia selalu ingin memberkati usaha bisnis pekerjaan kita. Dia selalu ingin memberkati kesehatan kita. Dia selalu ingin memberkati keuangan kita. Dia selalu ingin memberkati, dan terus memberkati. Itulah kasih yang tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang. Dan kita harus mengasihi dia. Ya dong, jangan cinta, cinta bertepuk sebelah kanan. Seperti gayung tidak bersambut. Bukan nenek gayung ya, gayung tidak bersambut. Nenek gayung. Ya. Jadi hari ini firman Tuhan jelas untuk kita semua. Kita boleh bekerja untuk Tuhan. Tapi utamakan berdoa dengan Tuhan. Ya. Saya kasih ilustrasi satu, saya tutup khotbah dengan ilustrasi begini. Ada satu tempat tadi saya lihat di medsos gitu ya, tentang clubbing lah. Jadi dia promosikan klub-klub yang kayaknya eksekutif gitu. Jadi orang nggak bisa masuk. Sampai depannya parkirannya tuh banyakan Ferrari sama Porsche. Ya, kawasannya di PIK. Kalau PIK kan banyakan orang-orang berduit lah kalau di Jakarta orang. Jadi saya lihat sampai, wah masuknya aja susah, di scan, satu-satu di scan. Ada yang pakai baju, pakai ada sayapnya, ada pakai baju yang turun ke bawah. Pokoknya modis lah gitu. Jadi terus Tuhan bilang begini, nah masuk ke klub eksekutif aja di scan loh. Di scan tuh satu-satu di scan. Ada kotak kayak bandara gitu di scan. Saya bilang, apa ini? Apalagi ke surga. Terus dia kasih ilustrasi begini, Roh Kudus kasih ilustrasi begini. Kau pengerja kan? Kamu gembala kan? Kau pendeta kan? Iya Tuhan. Sekarang kalau masuk surga, lebih mudah mana? Kamu masuk sendirian dengan status kamu, karena kamu pengerja, atau kamu masuk berjalan berduaan sama Yesus. Masuk ke klub, walaupun kita orang kaya, kita punya Porsche, kita punya Ferrari, wah emasnya di sini bukan 1 lapis, mungkin 4 lapis, gitu ya, 4 lapis, ketawa juga, selamat malam, emas semua gitu kan, ya kan? Jadi udah glamor lah gitu. Dibandingkan, ini orang yang jalan aja masuk bawa duit nih, 100.000 kipas-kipas. Dibandingkan orang yang masuk pakai celana pendek, pakaiannya biasa, tapi jalannya sama owner klubnya. Lebih gampang masuk mana? Saya rasa sama owner klub, nggak perlu di scan, lewat samping juga masuk aja, nggak perlu ditanya ini siapa, orang dia lagi ngobrol, nggak mungkin. Itu berarti teman sama si bos, masih owner. Yang ini mungkin masih lewat scan, walaupun pakai duit, lewat scan. Saya mau ngomong apa? Ketika kita masuk surga dengan status pengerja kita, dibandingkan kita masuk ke pintu surga bersama Yesus, mana lebih mudah akses masuknya? Bersama Yesus. Makanya Yesus katakan, ini bagian yang baik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kenapa? Kalau kita bersama Yesus, berarti kita bisa masuk surga gak? Bisa. Kalau sudah masuk surga, bisa dibuang lagi ke neraka gak? Gak bisa. Kalau sudah dalam surga gak mungkin. Betul? Karena firman Tuhan, ya dan amin. Kalau dia sudah selamatkan kita, dia sudah bawa kita ke surga, gak ada istilah kita dipindahkan ke neraka. Gak ada. Bagian yang baik dan tidak pernah akan diambil. Perhatikan di sini. Ya. Jadi ini salah satu rahasia ilahi yang sederhana, tapi saya percaya ini berharga untuk kita punya kunci masuk ke kerajaan surga. Amin. Pemusik saya undang ke depan. Puji Tuhan, hari ini kita belajar
sesuatu. Jangan sampai kita sibuk bekerja untuk Tuhan, tapi kita kehilangan fokus berduaan sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap sayang sama kita. Ya. Sayangnya itu gak bisa hilang. Saya juga bingung, kenapa Tuhan sayangnya gak pernah hilang. Dia benar-benar baik sama kita, dia mengasihi kita, dia selalu ingin memberkati kita. Satu hal yang dia minta sebelum dia naik ke surga, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah apa yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu pesan Tuhan. Tapi untuk memuridkan, kita harus jadi murid. Hanya murid yang bisa melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, dan hanya murid yang bisa menyambut Yesus turun dari sorga. Karakter seorang murid mengenal, mendengar, dan mengasihi. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita berterima kasih, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati melalui firman. Kita akan pulang dari tempat ini dengan memiliki karakter seorang murid. Kita nyanyikan satu lagu, Jiwaku Merindukan. Jiwaku merindukanmu, kasih Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, Katakan jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, Kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. kami mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Amin. penolong, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti, tiada yang sepertimu Yesus. tiada yang sepertimu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan kefokusan kami hanya bekerja untuk Engkau, tapi lebih lagi prioritaskan kefokusan kami untuk dekat di kaki, berduaan denganmu. Itulah yang Kau ingini, itulah yang kami ingini. Biarlah kami menjadi seorang murid
seperti yang Kau ingini. Murid yang memuridkan, murid yang mengenal, murid yang mendengar, murid yang mengasihi. Kami tahu pesan amanat agung penting buat kami. Karena itu, ajarkan kami, mampukan kami, perbaharui kami semua untuk menjadi seorang murid. Hanya murid yang melihat Engkau naik ke sorga. Hanya murid yang menyambut Engkau dari sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya berkati kami dengan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Dengan firman-Mu yang selalu segar setiap hari. Biarlah kami boleh mendengar. Kami boleh dimampukan untuk melakukan. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi yang terbaik. Dan bagian kami tidak akan diambil oleh pihak manapun. Karena bagian kami adalah bersama dengan-Mu selama-lamanya di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang hidup. Ajarkan kami untuk menghidupi firman. Sehingga kami hidup bersama firman. Firman ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat hikmat ilahi, berkat pengertian sorgawi, berkat keintiman dari sorga, berkat kelepasan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, kasih kadang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita, orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.